jamaah sholat subuh Masjid Asmaul Husna, Masjid Raya Asmaul Husna yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islam yang senantiasa di dada kita, dengan istiqamah dalam taat dan amal soleh yang menyertai aktivitas keseharian kita, dan dengan segala aktivitas yang menuntun kita untuk tunduk taat menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hingga kita termasuk dikumpulkan mudah-mudahan bersama orang-orang yang soleh, selamat dunia selamat akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah, kita hari ini bertepatan dengan Ahad tanggal 26 Januari, bertepatan 26 Rajabul Khair, bulan Rajab yang penuh dengan kebaikan. Dan di mana-mana di bulan Rajab ini, terlebih tanggal 27, diperingati, dirayakan sebuah peringatan yang sangat bersejarah, yakni peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bukan hanya seremoni saja, mudah-mudahan bukan hanya sekedar peringatan-peringatannya saja, tapi yang lebih penting adalah mengambil hikmah, esensi dari perayaan itu sendiri. Jadi kita ini sering kadang rada-rada maaf sekali lagi, ini kritik pembangun, bukan kritik mencari kejelekannya kita. Kita lebih senang merayakan satu perayaan, peringatan-peringatan, ya boleh, bagus-bagus saja untuk mengingatkan kita akan sebuah sejarah, akan sebuah momentum penting dalam kehidupan kita, baik yang terkait dengan hari-hari besar Islam yang ada kaitannya dengan agama, maupun hari-hari besar nasional yang lainnya. Penting memperingati, tapi lebih penting bagaimana mengambil pelajaran dan hikmah di dalam peringatan itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit saja mengingatkan agar kita bukan termasuk orang yang maaf ya. Saya sering agak bahasanya kalau rada kasar, mohon dimaklum, karena Aziz masih makhluk kasar. Yang di depan saya juga nggak ada yang belum ada yang jadi makhluk halus. Jadi kalau bahasanya agak kasar ya jangan tersinggung, ya kan, sesama makhluk kasar. Kita sering latah Pak, latah asal melu, asal ikut-ikutan memperingati, ya ikut memperingati, tapi apa yang harus diperingati, makna apa yang harus dipetik dari peringatan tersebut kadang lewat. Maka penting untuk diingatkan kembali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit saya ingin mengingatkan penting esensi dari Isra itu sendiri. Suatu ketika malam 27 Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bertafakur di Masjidil Haram. Saat itu Rasulullah sedang menjalani tahun ke-11 kenabian beliau. Nabi diangkat menjadi Rasul itu usia berapa Pak? Usia 40 tahun. Kalau kemudian 11 tahun kemudian, berarti usia Nabi antara berapa? 51, berjalan 52. Jadi Rasulullah itu saat itu sedang bertafakur di Masjidil Haram di tahun ke-11 dari kenabian beliau. Ketika malam semakin larut, mendekati tengah malam, suasana Masjidil Haram semakin sepi dan lengang. Tiba-tiba muncullah malaikat Jibril dari ufuk yang tinggi, dan Jibril alaihissalam menampilkan sosok yang sebenarnya, di mana tubuh beliau memenuhi horizon penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini digambarkan dalam surat An-Najm
'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى. Itu adalah sedikit tentang gambaran malaikat Jibril alaihissalam. Kalau pengen tahu ya dibuka sendiri surat An-Najm dari ayat 5 sampai ayat 10 Pak. Dipelajari. Jibril alaihissalam mendekati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai jarak sekitar 1 busur anak panah. 1 busur anak panah kan nggak ada yang panjang, Pak. Berarti berhadapan persis itu. Atau bahkan lebih dekat lagi dalam riwayat itu. Setelah dekat, Jibril menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa ia disuruh untuk mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan luar biasa yang kemudian dikenal dengan sebutan Isra dan Mi'raj. Nah, sebelum berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Jibril alaihissalam menuju sumur. Sumur apa tuh yang paling dekat di Haram? Zam-Zam, sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari sekitar masjid. Setelah berada di sekitar sumur Zam-Zam, kemudian hati Rasulullah disucikan oleh Jibril alaihissalam menggunakan air tersebut. Setelah itu melesatlah mereka berdua dengan menggunakan buraq sebagai kendaraannya menuju Palestina yang jaraknya antara Makkah dan Palestina atau masjid atau Baitul Maqdis kurang lebih 1.500 km dan dilanjutkan dengan perjalanan melewati langit 7 menuju Sidratul Muntaha untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqal khimar wa dunal baghl yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfih." Aku diberi buraq, kata Nabi. Apa itu buraq? Wa huwa dabbatun abyad, seekor hewan putih yang lebih besar dari khimar. Kemudian wadunal baghal, lebih besar dari khimar dan lebih kecil dari keledai. Yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfih. Aku mengendarainya dan dia buraq membawaku hingga sampai Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya di tempat para nabi menambatkannya. Kemudian farabattuhu bil halqah allati yarbidu bihi al-anbiya summa dakhaltul masjid fa shallaitu fihi rak'atain. Aku masuk ke Baitul Maqdis dan sholat 2 rakaat. Setelah itu aku keluar, malaikat Jibril menghampiriku dengan membawa, disebutkan di sini, summa kharajtu faja'ani Jibril alaihissalam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Ketika Nabi selesai sholat 2 rakaat, beliau keluar dari masjid menghampiri malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menghampiriku dengan membawa ina'in min khamrin wa ina'in min laban. 2 cawan, yang satu berisikan khamar, yang satu berisikan susu. Fa akhtartul laban, kemudian aku memilih susu, kata Nabi. Maka kemudian malaikat Jibril dawuh, ikhtartal fitrah summa araja bina ila sama. Kata malaikat Jibril ketika Nabi memilih susu, mengatakan ikhtartal fitrah, engkau telah memilih sesuai dengan fitrah. Karena sejatinya kita itu lebih senang susu dibanding khamar. Benar atau benar, Pak? Kita lebih senang susu atau khamar? Halo? Khamar. Susu kali, Pak. Kalau ada yang suka khamar berarti itu
menyalahi fitrah itu loh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah Nabi diberikan kendaraan buruk tadi namanya untuk dikendarai dari Mekkah menuju Baitul Maqdis, kemudian dilanjutkan menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj ini yang kemudian kita kenal. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peristiwa yang syarat-syarat dengan pemahaman ilmu pengetahuan mutakhir. Jadi kalau zaman belum banyak ditemukan ilmu-ilmu teknologi, untuk memahamkan segala sesuatu itu agak susah, Pak. Tapi dengan zaman semakin canggih, untuk memahami peristiwa Isra Mi'raj, walaupun tetap ada hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi lebih mudah untuk bisa dipahami, Pak. Sekali lagi, walaupun ada banyak hal yang masih belum bisa dijangkau oleh akal, tapi lebih mudah untuk bisa dipahami. Coba zaman dulu belum ada yang namanya komunikasi lewat HP, Android, apalagi Pak. Sekarang udah lebih canggih lagi. Tulisannya AI, bacanya apa? Teknologi AI. Jangan ditambahin T, Pak. Kan AI kan tulisannya. Kalau ditambahin huruf T di depannya jadi kotor, Pak. Itu sekarang udah canggih sekali. Itu zaman dulu itu untuk komunikasi dengan orang dari sudut dunia yang lain ke sudut yang lain itu bingung memahaminya. Tapi dengan adanya teknologi komunikasi yang semakin canggih, bukan hanya komunikasi dengar suaranya, lihat orangnya bisa, Pak. Namanya apa itu? Video call. Lo lagi ngapain? Itu lagi mojok. Itu bisa dipahami. Dulu Nabi itu ketika menceritakan hal-hal yang terkait dengan Isra Mi'raj, langsung dilabelin, bahasanya menyakitkan sekali, dianggapnya orang gila dan lain sebagainya. Karena memang belum ada sesuatu yang bisa menjangkau saat itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu penjelasan tentang Isra dan Mi'raj secara saintifik fisika modern pun pernah dijelaskan dengan menggunakan teori anihilisasi yang disampaikan oleh seorang insinyur sarjana nuklir dari UGM, Pak. Namanya Kiai Agus Mustafa. Saya nukil aja kalau begini, Pak, karena saya bukan ahli nuklir, tapi saya mengikuti cara penyampaian beliau ketika menjelaskan tentang Isra Mi'raj dari sisi ilmu pengetahuan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau melakukan satu riset bahwa partikel proton dipertemukan dengan antiproton atau elektron dengan positron, maka kedua pasangan partikel tersebut akan lenyap dan memunculkan dua buah sinar gamma. Sebaliknya, jika seberkas sinar gamma dilewatkan medan inti atom, maka tiba-tiba sinar itu lenyap berubah menjadi dua buah pasangan partikel. Hal ini menunjukkan bahwa materi memang bisa diubah menjadi cahaya dengan cara tertentu yang disebut dengan reaksi anihilisasi. Nah, teori ini ternyata dapat digunakan untuk menjelaskan proses perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maksudnya bagaimana? Dengerin baik-baik. Agar Rasulullah dapat mengikuti kecepatan malaikat Jibril dan Buraq, di mana badan fisiknya Rasulullah itu yang tadinya ada jasmani kasar ini, bahasa wong Jawa itu wadag. Tahu wadag, Pak? Jasmani kasar atau fisik ini. Itu bahasa, maaf, orang Jawa itu wadag, tubuh wadag atau tubuh kasarnya itu. Tubuh fisiknya Rasulullah itu diubah oleh Allah menjadi badan cahaya. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangkan kualitas badan Nabi
dengan badan malaikat Jibril dan Buraq yang merupakan unsurnya adalah cahaya. Karena seperti kita ketahui bahwa Jibril dan Buraq adalah makhluk berbadan cahaya. Ini dijelaskan dalam surat Asy-Sajdah ayat ke-5. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardh summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Kata Allah di dalam surat ini menjelaskan, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, ini menggambarkan tentang badan physically Jibril. Dia mengatur urusan langit dan bumi. Kemudian urusan itu naik dilaporkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari yang kadar lamanya, kalau untuk hitungan bumi, hitungan manusia itu setara dengan 1000 tahun. Ayat ini menjelaskan tentang malaikat Jibril. Ketahuilah para malaikat termasuk Jibril sering bolak-balik langit ke bumi, bumi ke langit untuk melaporkan urusan-urusan yang ada di bumi. Prosedurnya menurut ayat ini para malaikat membutuhkan waktu satu hari yang kadar ukurannya sama dengan 1000 tahun hitungan manusia. Itu artinya bahwa badan malaikat Jibril sama dengan cahaya, karena hanya kecepatan cahayalah yang bisa melakukan itu. Jadi hitungan dunia 1000 tahun dikerjakan oleh para malaikat hanya satu hari gitu loh. Nah, dikuatkan lagi di surat Al-Ma'arij ayat keempat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfa sana. Dan malaikat-malaikat termasuk Jibril naik menghadap Allah dalam sehari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Khamsina itu 50 kan? Kana miqdaru khamsina alfasana. Sehari kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Wong 1000 tahun saja udah lama banget Pak ya. Ini dijelaskan di ayat ini, satu hari sama dengan kadarnya 50.000 tahun hitungan dunia. Ayat ini menguatkan, memperjelas bahwa yang dibutuhkan oleh para malaikat dalam menjalankan tugasnya yaitu satu hari menurut ukuran manusia 50.000 tahun. Nah, ayat ini pula mempertegas badan kasar Jibril yang terbuat dari cahaya. Karena hanya cahaya Pak yang sekali getak itu udah wallahu a'lam udah sampai mana gitu Pak. Baru cahaya yang biasa aja kita udah nggak bisa ngikutin, harus dengan teknologi gitu Pak. Nah, selain itu perjalanan mereka berdua diantar oleh Buraq. Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad mengendari apa tadi? Buraq. Buraq adalah makhluk berbadan cahaya, juga yang dijadikan tunggangan selama perjalanan. Buraq berasal dari kata barqun. Barqun itu artinya apa? Kilat. Pernah dengar surat yang artinya kilat? Surat apa tuh? Di juz 13. Ayo. Katanya hafal Al-Quran Pak. Cari sendiri. Ada surah yang arti Indonesianya itu kilat. Itu ayat, itu surat biasa dianjurkan oleh para kiai kalau nungguin orang yang lagi sakaratul maut kok susah matinya, suruh dibacain surat apa Ustaz? Al-Ahzab nama lainnya yang namanya itu loh, maknanya kilat itu loh, surat apa itu? Setelah surat Ibrahim juz 13. Ar-Ra'du. Nah, Ar-Ra'd itu kilat. Al-Barqun, Buraq itu juga maknanya kilat. Cepat sekali. Jadi kalau surat itu Ar-Ra'du itu kalau dibaca
kepada orang yang lagi sakaratul maut, yang nggak mungkin ditunggu sehatnya lagi maksudnya loh Pak. Dianjurkan suruh bacain surat Ar-Ra'd gitu loh, biar cepat matinya. Nggak nyusahin orang yang hidup. Tapi yang hidup jangan dibacain itu. Yang masih hidup jangan dibacain Ar-Ra'd, suruh dikiran aja itu loh. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Artinya ketika menunggang buruk, Nabi dan malaikat Jibril melesat dengan kecepatan kilat atau kecepatan cahaya. Kalau demikian pertanyaannya adalah kapan kira-kira badan fisiknya Nabi diubah menjadi badan cahaya? Jawabannya tentu sebelum beliau berangkat. Kemungkinannya adalah ketika Jibril alaihissalam mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan hati beliau dengan menggunakan air Zam-Zam. Nah, malaikat Jibril melakukan rekayasa atau manipulasi terhadap sistem energi dalam tubuh Rasulullah. Seluruh badan kasar Rasulullah dianihilisasi, dikosongkan, dinolkan oleh Jibril untuk kemudian diubah menjadi badan cahaya. Karena memang pada hakikatnya Nabi adalah nurun fauqa nur. Nabi adalah cahaya. Nabi itu nggak punya bayangan, Pak. Itu bukti kalau Nabi adalah cahaya. Kalau model badan kita cahayanya, kalau kena cahaya bayangannya banyak malah. Apalagi cahayanya dari beberapa arah. Ya sesuai dengan banyaknya cahaya itu akan memantulkan dari diri fisik kita cahaya. Kalau Rasulullah nggak ada bayangannya, karena memang beliau itu cahaya. Nah, sebagai makhluk cahaya, Jibril paham betul bagaimana proses-proses anihilisasi dilakukan dalam sekejap. Tubuh fisiknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun berubah menjadi badan cahaya, dan beliau siap melakukan perjalanan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril dan Buraq. Nah, berdasarkan penjelasan seperti ini, kita jadi paham, Pak, bahwa sholat yang kita kerjakan, baru saja kita sholat, Pak, kita sholat subuh. Sholat yang kita kerjakan adalah cahaya, karena ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Tanpa merubah badan kasar menjadi badan cahaya, sholat tidak akan mungkin dapat diwajibkan pada kita. Dengan demikian, sholat yang kita kerjakan sebenarnya merubah badan kasar kita, siapapun kita, menjadi badan cahaya. Maka Rasulullah pernah bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu merupakan media mi'rajnya orang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad itu mi'rajnya ke Sidratul Muntaha. Kalau kita seorang muslim, mi'rajnya dengan apa? Mi'rajnya dengan apa? Dengan sholat. Maka berharaplah mudah-mudahan amaliyah sholat kita selama ini betul-betul bisa merubah badan kasar kita menjadi badan cahaya, sehingga kita dapat menembus langit sampai langit 7 untuk kemudian bisa berdialog dengan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibaturillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu adalah dialognya jeung Nabi Muhammad dengan Allah. Ketika penduduk langit mendengar ungkapan indah itu, semuanya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini yang penting, Pak. Ini yang penting, pahami betul. Jadi biar kita semakin merasakan nikmatnya sholat, biar kita bisa merasakan indahnya sholat. Ternyata sholat adalah jalan pertama bagi seorang mukmin untuk hadir di hadapan Allah. Jadi kalau kepengin hadir di hadapan Allah, sholatlah. Kepengin ngadu kepada Allah, sholatlah. Kepengin curhat kepada Allah, sholatlah.
Gitu, Pak. Salat adalah tempat terindah untuk menyandarkan segala apa bahasanya, keluh kesah kita, segala hasrat kita kepada Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam salat itu ada satu gerakan di mana gerakan itu sangat dicintai oleh Allah. Kapan? Ketika kita sujud. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih fa huwa sajidun fa aksirud du'a. Keadaan paling dekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika dia dalam keadaan sujud, maka fa aksirud du'a, perbanyaklah doa permohonan ketika sujud, Pak. Subhanallah. Sungguh salat itu seperti ruang privat, ruang pribadi untuk seorang hamba agar dapat berkomunikasi dengan Allah. Nah, ungkapan Syekh Hasan Al-Basri, barang siapa yang berkeinginan Allah mengobrol kepadanya, maka bacalah Al-Quran. Dan barang siapa yang ingin ngobrol dengan Allah, maka sholatlah. Barang siapa yang berkeinginan Allah mengobrol kepadanya, maka bacalah Al-Quran. Dan barang siapa yang ingin ngobrol dengan Allah, maka sholatlah. Itu ungkapannya Imam Hasan Al-Basri. Nah, karena memang indah, Pak. Dari takbiratul ihram, oh subhanallah, nikmat sekali, nikmat sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting pahami bahwa yang pertama tadi, salat adalah jalan pertama bagi seorang mukmin untuk hadir di hadapan Allah. Yang kedua, salat adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan atau diwahyukannya di langit. Yakni ketika Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Semua ibadah diperintahkannya di bumi. Satu-satunya ibadah yang diperintahkan di langit itu hanya salat. Menunjukkan tingginya nilai salat itu sendiri. Makanya ayo, sesibuk apapun, serepot apapun,